Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ada di lokasi yang namanya Kebuyut Borok katanya. Kita bertemu lagi bersama Hani Love TV. Saya Kang Sobri, memperkenalkan diri. Saya sekarang ini katanya di sini sungguh sangat sakral, sangat angker. Cuman saya ingin menanyakan pada orang-orang sini, orang tersebut yang namanya nggak tahu, nanti saya mewawancarai orang tersebut yang namanya di sini ada sesepuh yang di Ilir Parean. Tapi mari kita wawancara dulu yang ada di lokasi sini yang namanya tentang kepribadian kepribadian di rumah atau di Buyut Borok ini. Kita tanya pada yang tahu, yang silsilahnya, yang namanya lokasi ini di orang tersebut. Yuk. Halo, assalamualaikum. Saya sudah ada di lokasi tersebut yang namanya Kibuyut Borok atau Mbah Borok atau apa nggak tahu. Saya mau nanya sama sesepuh orang sini, katanya udah tahu selak beluk yang di daerah-daerah sini, daerah Parean Ilir ya Pak namanya ya. Saya pengen tahu nih, katanya jawabannya saya nggak tahu jawab. Saya cuma ingin tanya aja sama sesepuh yang ada di sini yang sedang berkerumunan, sedang membicarakan tentang hal-hal yang nggak tahu apa, saya nggak tahu. Cuman ini saya mau nanya aja sama siapa namanya siapa Pak? Pak Rakyat katanya, ya sesepuh orang sini yang di belakang rumahnya yang di sini yang diangker gitu. Cuman saya pengen tahu gimana Pak? Ya saya tahu kata-kata orang, saya mah nggak pernah nemuin, tapi saya juga nggak mau. Tapi orang lain kebanyakan waduh begini-begini. Kalau saya mah lingkungannya, tapi nggak pernah ketemu. Ya yang muncul kata-kata orang yang lewat, katanya begini. Tapi saya mah ya bukannya saya pengen, nggak mau lah ketemu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum nemui. Katanya Pak, suatu saat kalau ada orang ajatan atau bagaimana, katanya minta disuguh-suguhin begitu. Cuman katanya orang sini tuh sering lewat, katanya berambut panjang, berwajah serem, pada rusak. Itu katanya orang sini. Saya belum pernah ketemu. Cuman ini saya bikin begini, saya penasaran dikarenakan saya sering mendengarkan kata-kata orang tersebut. Kita saling curhat. Cuman saya juga nggak pernah ketemu. Cuman ingin tanya, apakah betul sering muncul bila di saat ada orang punya hajat? Itu benar atau tidak Pak? Oh, kalau kebenaran saya sendiri tahu. Kadang-kadang orang punya hajatan nggak pernah begini karenanya orang berlainan. Dan lagi kadang-kadang itu nasi juga sampai nggak mateng-mateng. Mungkin ya sari-sari nangnya rasanya itu mungkin pengen apa gitu ya, pengen disuguh atau gimana gitu ya. Cuman orangnya kadang-kadang emang semuanya juga tergantung kepercayaan masing-masing. Cuman penasaran aja gitu Pak ya. Iya benar, kata orang ini kalau sebenarnya kalau punya hajat harus izin dulu. Caranya bagaimana, cara adat dulu. Dan lagi terkenalnya saya sendiri tahu. Bukannya tahu, saya mendengarkan dan baunya. Kadang-kadang bau yang nggak sedap lah. Karena katanya pemirsa, katanya dia tuh suka muncul dikarenakan saya ada di beranda sini. Jitok saya ini namanya apa? Punggung atau semua tubuh ini saya udah merinding semua. Saya nggak tahu ini udah nggak terasa ini. Kaki apa udah pada merinding semua ini. Bulu kuduk udah sudah sangat sakral sekali. Suasana yang ada di sini saya nggak tahu. Padahal ini saya pagi, bukan malam, bukan siang, pagi sekitar jam 9 ya.
nggak begitu sore, enggak ini pagi, tapi sangat menyengat ini suasana yang aura negatifnya. Lanjutin Pak. Nah, dan kata orang-orang lewat kalau sebelah sana di bekas rumah dulu Lurah Kubu Catim dulu, udah berapa tahun dia. Paling lama itu jadi kepala desa tuh. Baru ke sekarang pindah, dan kata-kata orang-orang kalau lewat sana rumahnya Kubu ke sana jalan, kadang-kadang ada tangan gitu ngamplek. Itu di bagian mana Pak? Sebelah sana, sebelah. Oh, sebelah kiri ya, bukan sebelah kiri. Oh iya. Rumah udah lama jadi pada rusak, tembok-tembok pada bolong. Kadang-kadang kata orang, saya mah belum pernah ketemu. Kata orang itu kita lewat katanya tangannya begitu, kadang-kadang ada yang pingsan kadang. Jadi sampai sekarang bukannya saya menambah-nambah omongan. Kata orang, saya sendiri mah belum pernah. Dan saya sendiri sebagai lingkungan perbatasan, alhamdulillah saya masih belum itu, tapi enggak ganggu. Kalau bau mah kadang-kadang mengganggu. Bau nyengat yang tidak sedap. Katanya pemirsa baunya kurang enak katanya. Tapi nggak tahu. Tapi orang sana tidak pernah bikin baunya nyengat. Tapi orang sini udah tahu katanya. Nanti saya tanya lagi gimana Pak? Lah makanya itu tergantung kepercayaan masing-masing. Dan lagi saya sendiri kadang-kadang wujudnya mah nggak ada, tapi bau menyengatnya benar-benar. Mungkin pemirsa lewat itu katanya mukanya pada rusak, pada hancur. Saya nggak tahu, nanti tanya lagi sama ini ya. Ya kata-kata orang yang ketemu kadang-kadang mukanya pada rusak, katanya pada belepotan, ya, dinamakan buit borok namanya. Ya jadi nggak wujud orang lah, pada rusak seperti orang kayak orang gila. Tapi kalau makhluk begitu tuh, ya mana tahu saya. Pemirsa, lama-lama ini saya makin lama makin merinding. Ya, makanya kata-kata begini. Kadang-kadang orang lainnya masuk aja ke dalam sekolahan, nggak ada yang mau. Pada takut gitunya. Katanya pemirsa, udah ceritanya kita stop dulu ya. Kita bye. Nah, tempat kini mau memang ada penyerahan dari kepala desa. Dulunya tempat dua tapi nambah ruangan tanah milik karena MTS sudah kuat beli, jadi dibeli jadi MTS. Lama-lama ditinggal sekarang mah. Sekarang rumah sekolahan ini ditinggal sudah jadi pindah ke Sumbermas MTS-nya tuh. Jadi keadaan di sekolah sini ditinggal, jadi begitu ya rupanya agak angker lah. Ya tahu saya sendiri yang dekat mah nggak pernah, tapi orang lain yang pada lewat katanya ada begini. Tapi alhamdulillah saya mah belum. Tapi kata orang yang lewat itu mah, orang yang nggak dikenal, kayak termasuknya kalau di sini saya ini nggak pernah ketemu dan itu kepengen singgah. Cuman kenyataannya omongan orang-orang lain itu pada begitu tuh. Jadi saya kepercayaan masing-masing sampai dan ada lagi ya tetangga sini ya pada begitu kalau ada orang hajatan ya begitulah, nggak ngerti kalau harus minta izin itu begini. Jadi saya sekarang memberitahu, kalau dulunya mah iya ada tanggal apa yang namanya pohonnya dulu tuh sekarang mah nggak ada lah.
namanya pohon kibau, tapi sekarang nggak ada lah. Dulunya saya pinggirannya nih ada rotan, ada pohon gayam, kebanyakan. Borok ada di sini, lingkungan sini, pekarangan sini, tapi tempatnya nggak tahu. Ya termasuknya orang yang apa gentayangan lah. Bisa diceritakan ke Buyut Borok mungkin awal-awalnya asal-asalnya. Maka awal-awal Buyut Borok itu saya juga nggak tahu. Kata Magede saya bilangnya begitu, yang punya hak karang ini begini-begini, asalnya orang Cidra, katanya jadi baunya nggak kira-kira menyengat. Tapi sekarang juga kadang-kadang baunya aja saya juga ikut merasakan, bukannya orang lain, saya sendiri. Ya baunya nggak sedap lah. Sampai sekarang rumah ini ditinggal oleh MTS sudah berapa tahun, nganggur. Jadi lama-lama ya begitulah, namanya rumah kosong. Ya lama-lama ya keisi lah, ya begituan. Berarti ke Buyut Borok selangka ya? Selangka. Dan lagi dulu ini sampai sekarang pohon kayu putih yang nanamnya kubu dulu, kubu catim masih ada. Gebruk yang dipotong enggak, apakah gebruk sendiri. Tapi sampai sekarang itu apa pohonnya juga nggak ada yang berani mengambil. Sampai sekarang masih ada sekarang. Iya. Masih kelihatan kayu putih udah paling tinggi itu seperti kelapa gitu. Mungkin kalau ada yang bisa punya mata batin, punya ilmu supernatural, bisa dibuktikan di sini ya Pak ya. Iya. Keberadaan makhluk gaibnya ya. Nah, iya kalau saya mah kurang mengerti lah. Kalau yang punya mata batin mungkin tahu, gitu aja. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya, atas pemberi keterangan di tempat sini. Semoga ini bisa menjadi informasi untuk masyarakat pada umumnya yang belum tahu, supaya menjadi tahu bahwa di Parean Ilir ada yang namanya bekas Buyut Borok, dan rumah atau bangunan bekas MTS yang bertahun-tahun sudah tidak dibangun lagi, digunakan lagi menjadi tempat makhluk gaib di sini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.